Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Kembali pada malam hari ini kita akan beribadah bersama-sama dengan keluarga Bapak Marcel Lumesar. Untuk itu mari kita awali dengan lagu pembukaan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kembali pada malam hari ini kita beribadah bersama dengan keluarga Bapak Marcel Lumesar dan Ibu Feby. Keluarga ini mengucap syukur dan berterima kasih atas segala penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka, dalam usaha, dalam kesehatan, dan atas bimbingan kepada anak-anak mereka. Juga keluarga ini mengucap syukur atas bertambahnya usia Ibu Feby pada tanggal 8 kemarin. Kemudian dalam bacaan-bacaan atau perenungan kita pada malam hari ini, bacaan pertama kita akan mendengarkan bagaimana kita belajar tentang hikmah yang dimiliki Salomo yang dia minta kepada Tuhan. Dan hari itu sangat luar biasa dialami oleh Salomo atau Raja bangsa Israel pada saat itu. Kemudian dalam bacaan Injil kita akan belajar bagaimana pengertian daripada kata najis atau makanan yang najis yang masuk di dalam perut kita. Namun sebelum kita melanjutkan ibadah itu, marilah kita dengan rendah hati dan sungguh-sungguh datang ke hadiran Tuhan untuk mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang kita perbuat. Marilah kita nyatakan dalam doa tobat. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Tuhan kita. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita kehidupan yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menugaskan kami mempersiapkan umat bagimu di dunia ini. Terangilah hati dan budi kami supaya dapat melihat secara jelas bagaimana tugas itu dapat kami laksanakan dalam lingkungan hidup, pekerjaan, dan pendidikan di sekitar keluarga kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang bersatu dengan Bapa dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan diambil dari kitab Raja-Raja. Kunjungan Ratu Negeri Seba. Ketika Ratu Negeri Seba mendengar kabar tentang Salomo berhubung dengan nama Tuhan, maka datanglah ia mengujinya dengan teka-teki. Ia datang ke Yerusalem dengan pasukan pengiring yang sangat besar, dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, sangat banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal. Setelah ia sampai kepada Salomo, dikatakannya lah segala yang ada dalam hatinya kepadanya. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi raja tidak ada yang tersembunyi, yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu.
Ketika Ratu Negeri Seba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, minumannya, dan korban bakarannya yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Dan ia berkata kepada raja, "Benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan itu sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku. Dalam hal hikmat dan kemakmuran, engkau melebihi kabar yang kudengar. Berbahagialah para istrimu, berbahagialah para pegawaimu ini yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian, sehingga ia mendudukkan engkau di atas tahta kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya, maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, inilah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidakkah tahu kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal." Katanya lagi, "Apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya,
dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat itu timbul dari dalam dan menajiskan orang. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kalau saya tidak salah, sudah 4 atau 3 kali saya memimpin doa di rumah Bapak Marcel dan Ibu Baby. Tentu sebagai persiapan pemimpin doa, saya selalu minta wujud-wujud doa yang akan disampaikan. Dalam wujud-wujud doa itu setidak-tidaknya saya masih ingat ada beberapa wujud doa yang mereka sampaikan. Semua wujud-wujud doa yang mereka sampaikan itu tidak ada yang sama, tapi ada beberapa yang mirip. Artinya dalam perjalanan kehidupan mereka, beberapa doa itu sudah terkabulkan. Ya, seperti kalau saya tidak salah di akhir tahun salah satunya menyampaikan bahwa terkabulnya 3 kali doa novena. Itu membuktikan bahwa doa-doa mereka sudah terkabulkan. Ada suatu cerita di mana seorang anak kecil, anak gadis yang kerjanya selalu berdiri di lampu merah menjual tisu. Pada suatu hari dia berdiri di lampu merah dan tiba-tiba gadis itu melihat seorang ibu di atas PT-PT lagi menangis, dan secara spontan dia berikan tisu kepada ibu itu untuk melap air matanya. Ibu itu akhirnya terharu dan langsung SMS suaminya. Bahasanya seperti ini: "Saya hari ini memaafkan kamu." Pada waktu itu suaminya membaca SMS itu sementara makan sendirian di warung, dan karena dia bersyukur dan berterima kasih bahwa istrinya sudah memaafkan, pada saat dia bayar, dia berikan tip kepada petugas atau kepada karyawan di restoran itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, petugas restoran itu akhirnya pulang kantor, dia akhirnya berjalan dan dia mampir di jalan dan lihat seorang nenek-nenek, dan akhirnya dia berikan uang 50.000 untuk merasa terima kasih dan bersyukurnya atas rezeki yang dia peroleh hari itu. Kemudian nenek-nenek itu akhirnya karena senang dan ingin menyenangkan cucunya, akhirnya dia pergi di pasar dan membeli daging, ya, karena cucunya sudah lama berdoa berharap untuk mau makan daging. Belilah dia daging dan bawa pulang di rumah, dan dia memasak untuk cucunya kesayangannya di rumah. Bapak, Ibu tahu enggak, anak atau cucunya itu ternyata adalah seorang gadis yang berdiri di lampu merah tadi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, cerita ini seperti doa, ya, dan ini adalah doa. Anak itu tadi berdoa ingin sekali makan daging, tapi Tuhan tidak memberikan serta-merta langsung daging, tapi dengan cara Tuhan, ya, dengan cara Tuhan. Seperti keluarga Bapak Marcel ini sudah banyak pasti doa-doa yang terkabulkan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, dalam bacaan pertama tadi kita juga mendengar
bagaimana Salomo minta hikmah kepada Tuhan. Tidak minta apa-apa karena dia sangat takut tidak mampu memimpin bangsa yang begitu besar sebagai raja. Pada saat itu adalah bangsa Israel adalah bangsa yang paling besar pada saat itu dan mencapai puncak kejayaannya boleh dikata pada saat Raja Salomo. Dalam doanya Salomo hanya minta hikmah, tapi Tuhan memberikan hikmah yang sangat luar biasa, di mana dia umurnya diperpanjang, rezekinya diberikan begitu banyak, dan hikmahnya itu sangat terkenal sekali. Salah satu contoh hikmah kebijaksanaannya adalah pada saat dua wanita datang menghadap ke raja karena mereka bertengkar masalah anak. Dua wanita ini tinggal satu rumah atau mungkin satu kos. Mereka sama-sama melahirkan. Ibu yang pertama melahirkan seorang anak wanita. Kemudian hari ketiga, ibu yang kedua juga melahirkan seorang anak wanita. Tapi ibu yang kedua ini malam-malam mendisi anaknya sehingga mati atau meninggal. Tapi malam itu ibu ini karena tidak mau kehilangan anak, akhirnya dia cepat-cepat angkat anaknya yang meninggal itu, dia tukar dengan anak ibu yang pertama tadi yang masih tidur. Besok paginya ibu yang pertama tadi kaget melihat anaknya sudah meninggal, dan akhirnya dia perhatikan anak yang meninggal ini. Ternyata anak itu bukan anaknya, karena sudah 3 hari dia sama-sama, dia sudah lihat ciri-cirinya, dan dia yakin bahwa anak itu adalah anak ibu yang kedua tadi. Mereka akhirnya bertengkar, ini anakku, itu ibu yang kedua juga, bukan, ini anakku. Akhirnya mereka ke raja. Pada saat ke Raja Salomo, Raja Salomo di situ memperlihatkan hikmah yang sangat luar biasa dan terkenal. Pada saat mereka bertengkar, Raja Salomo hanya minta, dia bilang, berikan saya parang yang paling tajam, dan karena kamu tidak ada yang mengaku antara ibu yang satu dan ibu yang dua, saya akan bagi 2 anak ini, dan kamu dapat setengahnya, dan ibu yang kedua dapat setengahnya. Langsung cepat-cepat ibu yang pertama berteriak, dia bilang, berikan anak itu kepada ibu, kepada dia saja, tidak usah dipotong. Langsung pada saat itu Salomo mengatakan bahwa ini adalah anakmu, bukan anaknya ibu ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, itu adalah salah satu hikmah kebijaksanaan yang sangat terkenal, dan itu ada dalam kitab suci. Dan banyak sekali hikmah-hikmah atau kebijaksanaan yang dilaksanakan Raja Salomo sehingga sangat terkenal. Dalam bacaan pertama tadi kita juga melihat bahwa Ratu Seba justru datang melihat kerajaan yang dipimpin oleh Raja Salomo yang begitu terkenal. Ternyata apa yang diceritakan menurut Raja Seba atau Ratu Seba, apa yang diceritakan di luar itu tidak cukup setengahnya, malah lebih dari dan lebih. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, itu adalah doa dari Salomo yang dikabulkan oleh Tuhan. Doa ini sebenarnya sudah boleh dikata berantai ya, seperti tadi anak kecil tadi, dia berputar dan pada saatnya di titiknya. Doa itu waktu awalnya kerajaan daripada Israel ini atau bangsa Israel ini, sebenarnya Raja Daud telah meminta para Tuhan untuk membangun gereja atau membangun istana yang sangat besar, tapi Tuhan mengatakan bahwa bukan pada saat kamu memimpin,
tapi pada saat keturunan berikutnya atau Raja Salomo. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, ternyata doa itu memang tidak seperti yang kita minta Tuhan memberikan, tapi dengan caranya Tuhan dan jauh lebih banyak atau jauh lebih bagus. Itulah rencana Tuhan yang sangat baik. Kemudian dalam bacaan kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita akan bicara kata najis tadi, ya. Ternyata kebiasaan adat istiadat orang Israel bahwa kalau sudah keluar harus cuci tangan, harus mandi atau ke pasar sebelum makan. Itu adat istiadat yang sudah cukup lama. Tapi pada saat kejadian banyak orang-orang melihat murid-murid Yesus tidak mencuci tangan pada saat makan, dan akhirnya orang-orang Farisi, orang-orang Israel, orang-orang bertanya, kenapa murid-muridmu makan tanpa cuci tangan? Bukankah itu najis? Akhirnya Yesus menjelaskan kata najisnya sebenarnya. Jadi pengertian daripada umat Israel yang selama ini mengikuti adat istiadat ternyata kebalikannya. Ya, boleh dikata terbalik sekali. Karena apa yang masuk di dalam tubuh kita, apa saja yang bersifat makanan, itu tidak bisa menajiskan kita. Ya, tapi itu akan keluar, akan menjadi kotoran. Tapi yang najis, yang boleh menajiskan kita itu adalah hal-hal yang datangnya dari dalam hati kita, ya, seperti kejahatan-kejahatan, mungkin macam-macam, ya, mungkin menghina, kata-kata kotor, atau percabulan, atau pencurian, atau pembunuhan, semuanya itu berasal dari dalam hati. Itulah yang dijelaskan oleh Yesus, bahwa itulah yang bisa menajiskan seseorang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, pengertian ini sangat mendalam dan sangat menjelaskan ke kita bahwa boleh dikata tidak ada sebenarnya makanan yang haram, ya. Ya, seperti dijelaskan dalam firman Tuhan ini bahwa apa yang masuk di dalam mulut kita itu tidak menajiskan kita, ya. Tapi itu akan jadi kotoran. Yang menajiskan kita itu adalah apa yang keluar dari dalam hati kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, marilah kita senantiasa mengintrospeksi diri kita. Kita senantiasa datang ke hadirat Tuhan seperti bacaan pertama. Kita selalu datang berdoa kepada Tuhan. Apapun masalahnya kita, mungkin ada masalah-masalah hubungan keluarga suami istri, atau mungkin masalah ekonomi, atau mungkin masalah anak-anak, atau mungkin masalah pekerjaan, atau mungkin masalah usaha. Mari kita datang ke hadirat Tuhan untuk selalu memohon doa. Ya, orang mengatakan bahwa jarak yang paling jauh adalah persoalan dengan penyelesaian, atau doa dengan harapan. Ya, karena ada orang yang saya bertahun-tahun sudah seperti itu. Kesusahan saya, masalah saya terus seperti itu, dan Tuhan tidak pernah mengabulkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sebenarnya antara doa dan harapan itu orang bilang seperti jaraknya hanya antara lutut dan mulut. Artinya marilah kita sujud, datang ke hadirat Tuhan dan menyerahkan ke hadirat Tuhan, pasti Tuhan akan mengabulkannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, untuk itu semoga kita semua selalu jangan menghindari pertemuan-pertemuan ibadah, jangan melewatkan pertemuan-pertemuan doa, karena di dalam doa ada terkandung di situ firman Tuhan yang segera akan digenapinya. Semoga demikian. Marilah kita meneguhkan iman kepercayaan kita dengan
mengucapkan syarat singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita lanjutkan dengan doa umat. Bapa, Ibu dan adik-adik semua, keluarga kudus di Nazaret selalu diberkati Allah karena Yesus hidup di tengah-tengahnya. Kita pun hendaknya berusaha agar Yesus selalu hidup di dalam keluarga kita masing-masing. Untuk itu marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu selama doa ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas anugerah yang Engkau berikan kepada keluarga ini, yang selama ini Engkau melindungi, membimbing anak-anak, membimbing dan menjalankan usaha dalam pekerjaan mereka. Semoga apa yang mereka usahakan semoga berjalan dengan baik sesuai rencana-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Keluarga ini juga mengucap syukur atas bertambahnya usia Ibu Feby pada tanggal 8 kemarin. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga keluarga ini terus menerus berkembang imannya sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa pula untuk paroki dan rukun kami, khususnya rukun Santa Agnes. Ya Bapa, semoga rukun kami semakin maju dan umatnya semakin berkembang dan bertumbuh secara iman. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa pula untuk warga rukun kami yang saat ini mungkin sementara sakit, mungkin dirawat di rumah sakit, atau mungkin di rumahnya masing-masing. Tuhan, datanglah, semoga mereka akan pulih kembali dan sehat-sehat kembali agar kegiatan-kegiatan mereka bisa berjalan seperti biasa. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menyampaikan doa-doa pribadi kita masing-masing. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan Yesus Kristus Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskan kami dari jahat. Amin. Marilah kita masuk dalam doa penutup. Tuhan Allah, kami bersyukur kepada-Mu karena Engkau meneguhkan kepercayaan kami bahwa Engkau sungguh hadir di dalam diri kami dan di dalam keluarga kami, bahwa Engkau hadir juga bila kami melaksanakan tugas kewajiban kami sehari-hari, sebab Engkau Sang Immanuel, Allah beserta manusia. Kami mohon, berkatilah semua penghuni rumah kami. Semoga kami berhasil menciptakan suasana bahagia di dalam keluarga, sehingga senantiasa banyak orang mengenal Engkau sebagai penyelamat, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, dengan demikian ibadat kita pada malam hari ini sudah selesai. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga kita semua selalu dilindungi dan dibimbing oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Santa Agnes, doakanlah kami. Santo Fransiskus Assisi, doakanlah kami.